Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap kita masih di bawah lindungan Allah, masih di kasih sayangnya, dan tetap memberikan kesehatan sampai pada hari ini. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali dalam channel saya Kalam Sejarah, dan kali ini kita melanjutkan kisah wanita-wanita menakjubkan dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabiah Rasulullah, sahabat dari golongan wanita yang terlupakan oleh kaum muslimin pada umumnya. Dan referensi yang kita gunakan teman-teman masih sama seperti video-video sebelumnya, yakni buku yang berjudul Kisah-kisah Wanita Menakjubkan dalam Kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Ustadz Miftahul Asror Malik. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, marilah kita masuk dalam kisah yang akan membahas salah seorang sahabiah yang bernama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Nama beliau teman-teman adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Benar, dia adalah putri sahabat terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus khalifah pertama umat Islam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau lahir di kota Mekah sekitar 27 tahun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Dia juga termasuk orang yang masuk Islam di periode awal atau yang biasa disebut as-sabiqunal awwalun. Beliau teman-teman adalah saudari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan selisih umur mereka 10 tahun lebih tua daripada istri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Asma teman-teman menikah dengan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, yakni salah seorang sahabat yang bergelar Hawari atau pengawal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari pernikahan beliau itu, dia dikaruniai 6 orang anak, yaitu Abdullah, Urwah, Al-Munzir, Hashim, Ummul Hasan, dan Aisyah. Asma teman-teman memiliki jasa yang besar atas keberhasilan Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhijrah dari kota Mekah ke kota Yastrib sebelum bernama Madinah. Kisah keberaniannya itu akan selalu tercantum dalam sejarah Islam. Dikisahkan teman-teman bahwa pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, Asma membantu menyiapkan perbekalan yang akan dibawa oleh ayah dan sahabatnya itu. Dikisahkan bahwa di malam hari yang gelap dan sunyi, Asma membawa makanan dan menempuh perjalanan yang terjal dan jauh serta mendaki gunung yang cukup tinggi untuk mencapai Gua Thur, tempat di mana Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersembunyi sambil menunggu situasi aman untuk melanjutkan perjalanan hijrah ke Yastrib. Teman-teman sekalian, Asma menggunakan selendang di pinggangnya untuk mengikat perbekalan dengan membelahnya menjadi 2. Maka sejak itu kemudian Rasulullah SAW mendoakannya agar Allah Subhanahu Wa Taala menggantinya dengan 2 selendang di surga. Setelah itu Asma pun digelar Zantun Mitaqain, pemilik 2 selendang. Kalau sekarang biasanya orang-orang menyebutnya pemilik 2 ikat pinggang. Dan disebutkan bahwa Asma ini adalah wanita pertama yang memakai ikat pinggang, teman-teman. Asma juga disebutkan sebagai salah seorang sahabiah yang paling dermawan. Sikap mulia ini hasil didikan ya tentu saja dari ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan sehingga dia pun mengajarkan dan menekankannya kepada anak-anaknya. Dia pernah berkata kepada keluarganya, biasakan diri kalian untuk memberi dan bersedekah tanpa menunggu punya harta banyak. Karena apabila kalian menunggu punya harta banyak lebih dulu, niscaya kalian tidak akan pernah meraih keutamaan dalam bersedekah. Dan jika kalian bersedekah, maka kalian tidak akan merasa kehilangan. Asma pernah berkata teman-teman, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku tidak punya harta sedikit pun kecuali yang diberikan oleh Zubair. Apakah aku harus tetap bersedekah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bersedekahlah kamu dan jangan menyimpan sesuatu, sehingga Allah akan menyimpan pemberiannya kepadamu. Sejak itulah teman-teman, Asma selalu bersedekah tanpa memperdulikan simpanan untuk hari esok atas dirinya sendiri. Asma juga merelakan ayahnya Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya untuk perjuangan umat Islam.
Pada saat hijrah, Abu Bakar membawa seluruh harta yang dimilikinya yang berjumlah sekitar 5.000 atau 6.000 dinar. Lalu kakeknya Abu Quhafa datang kepada Asma. Orang tua yang buta itu berkata, "Demi Allah, aku mendengar bahwa Abu Bakar telah pergi dengan membawa seluruh harta miliknya." Mendengar pertanyaan itu, Asma menjawab, "Wahai kakekku, itu tidaklah benar." Lalu Asma, teman-teman, mengambil bebatuan kecil dan meletakkannya di tempat biasa ayahnya menyimpan uang. Dia menutupi bebatuan itu dengan selembar kain. Kemudian selanjutnya Asma memegang tangan kakeknya dan berkata, "Letakkan tangan kakek di atas uang ini." Abu Quhafa tersenyum dan berkata, "Jika dia masih meninggalkan harta untukmu, maka dia telah berbuat baik." Asma pernah menghadap Rasulullah SAW, lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, tak ada sesuatu yang berharga di rumah saya kecuali kuda yang dimiliki Zubair. Apakah saya boleh memberikan sebagian harta saya kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Berikanlah sesuai kemampuanmu dan janganlah berlaku bakhil, sehingga orang lain pun balas berlaku bakhil kepadamu." Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, putranya, pernah berkata, "Aku tidak pernah mengetahui seorang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah, bibiku, dan Asma, ibuku." Namun demikian, kedermawanan mereka cukup berbeda. Apabila Aisyah suka mengumpulkan harta sehingga banyak, lalu baru dia membagi-bagikannya, sedangkan Asma, dia tidak menyimpan sedikit pun harta untuk besok. Dia akan segera menyedekahkan apapun yang dimilikinya pada saat itu juga, teman-teman. Nah, ketika Zubair bin Awam menyatakan diri mau meminangnya, Asma tidak meminta apapun, sedangkan dalam kehidupan rumah tangganya, dia tidak menuntut harta yang berlebih dari suaminya itu. Bahkan dia mau merawat kuda milik suaminya dengan memberi makan dan melatihnya. Ada sebuah cerita bahwa suatu ketika Zubair pernah bersikap agak keras kepadanya, maka dia pun mengadukannya kepada Abu Bakar. Ayahnya berkata, "Wahai anakku, bersabarlah kamu, karena apabila ada seorang istri yang memiliki suami yang soleh, lalu suaminya itu meninggal dunia, sedang istrinya tidak menikah lagi, maka keduanya akan berkumpul kembali di surga." Melanjutkan kisah ini, teman-teman, seperti para sahabiah pada umumnya, Asma juga seorang mujahidah yang tidak takut turun dalam medan pertempuran. Dia juga sempat ikut dalam perang Yarmuk bersama suaminya, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, ketika menjadi khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberi tunjangan untuk Asma sebanyak 1.000 dirham untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Disebutkan Asma meriwayatkan 58 hadis dari Rasulullah SAW. Selain itu, dia juga dikenal sebagai penyair dan cerdas juga orangnya. Bahkan di saat dia juga sudah berusia lanjut, kecerdasannya masih terjaga dengan baik. Ketika usianya telah mencapai 100 tahun, teman-teman, dan penglihatannya sudah terganggu, salah seorang putranya, yaitu Abdullah radhiyallahu anhu, datang menemuinya. Abdullah berkata kepada ibundanya, "Wahai ibuku, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang telah meninggalkanku dan keluargaku?" Kemudian Asma menjawab, "Janganlah kamu biarkan anak-anak kecil Bani Umayyah itu mempermainkanmu. Hiduplah kamu secara mulia dan matilah secara mulia juga. Demi Allah, sungguh aku berharap kamu mengakhiri kehidupan ini dengan baik." Wallahu a'lam bishawab. Sungguh nasihat yang sangat indah. Dan nasihat ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Hiduplah kamu secara mulia dan matilah secara mulia juga. Nah, teman-teman sekalian, untuk kisah Asma binti Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anha saya akhiri sampai di sini. Kita bertemu dalam kisah-kisah wanita menakjubkan dalam kehidupan Nabi atau sahabiah yang terlupakan di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.